Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan bicara mengenai sumber hukum. Diketahui kita semua, sumber hukum ada sumber hukum dalam pengertian formil dan juga ada sumber hukum dalam pengertian material. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum formil dalam ilmu hukum. Ada 6 sumber hukum dalam pengertian formil, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai undang-undang. Kalau kita bicara undang-undang, kita bisa membedakan undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil, contohnya undang-undang, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kalau di Indonesia, DPR dan Presiden, juga DPD. Dalam artian formil, material, undang-undang yang dikaitkan dengan arti material adalah peraturan, yaitu setiap peraturan yang isinya mengikat kepada umum. Tidak hanya berbentuk undang-undang, tapi bisa misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan lain-lain. Satu undang-undang juga dapat bersifat formil dan sekaligus bersifat material. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang UU-PA. Dalam arti formil karena undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah dan DPR, sedangkan dalam arti material karena undang-undang tersebut mengikat umum. Tetapi dapat pula suatu undang-undang hanya memiliki satu sifat saja. Misalnya undang-undang tentang naturalisasi atau kewarganegaraan. Undang-undang ini hanya bersifat formil saja karena dibuat oleh pembentuk undang-undang, isinya hanya mengikat pihak tertentu saja, yaitu yang terkait dengan kewarganegaraan, naturalisasi. Kemudian juga ada PP, peraturan pemerintah, perda, peraturan menteri, hanya bersifat material, karena hanya mengikat umum tetapi tidak dibuat oleh Presiden dan DPR. Kemudian ada pembedaan lain, yaitu undang-undang organik, yang merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Dasar. Misalnya pasal 2 ayat 1, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan ketentuan ini lahirlah undang-undang tentang pemilihan umum. Dan bisa dilihat pasal-pasal berapa saja yang lainnya yang memerintahkan langsung dibentuk dengan undang-undang. Undang-undang non-organik, yaitu undang-undang yang mengatur hal-hal yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar, TAP MPR atau Undang-Undang Pokok. Nah, dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar 45 sebagai aturan dasar negara yang tertulis hanya memuat aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besarnya saja, sehingga pengaturan secara detail diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Pembedaan lain ada Umbrella Act atau Undang-Undang Payung, Undang-Undang Pokok adalah suatu undang-undang yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang pelaksanaan, atau dengan kata lain, pembentukan undang-undang pelaksanaan ini karena diperintahkan oleh Undang-Undang Payung atau Undang-Undang Pokok. Sekarang kita tidak lagi membedakan dalam praktek, gitu ya, tidak ada lagi
antara pembedaan undang-undang payung dan undang-undang bukan payung, tetapi hampir semuanya sebagai bentuk undang-undang. Kemudian yang perlu saya sampaikan itu adalah mengenai kekuatan mengikat suatu undang-undang. Agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat berlaku, maka harus diundangkan dalam media untuk mengundangkan. Kalau undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara, dan yang mengundangkan adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah, setiap undang-undang yang telah diundangkan melalui LN, maka akan berlaku yang disebut sebagai fiksi hukum, anggapan hukum. Semua orang dianggap tahu tentang hukum itu. Dan juga dengan adanya fiksi hukum ini, tidak ada salah satu pun dari kita semua yang berdalih saya tidak tahu. Semua orang harus tahu asal sudah diundangkan dalam lembaran negara. Setiap undang-undang harus diberikan nomor urut dan juga tahun pembentukannya. Demikian pula lembaran negara diberi nomor urut, tahun terbentuknya, dan lembaran negara terus berurutan. Suatu undang-undang mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri atau waktu lain yang ditentukan dalam undang-undang itu. Kemudian kita juga mengenal undang-undang itu tidak berlaku lagi apabila jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang itu sudah lewat, sudah lampau, ya. Atau juga keadaan untuk mana undang-undang tersebut diadakan sudah tidak ada lagi. Undang-undang tersebut dicabut. Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Kemudian kita mengenal asas-asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal. Yang pertama ada undang-undang tidak berlaku surut. Pada prinsipnya, semua undang-undang tidak berlaku surut, kecuali yang menguntungkan. Tetapi pada prinsipnya secara umum tidak boleh berlaku surut, apalagi kalau itu merugikan. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu. Kemudian undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Kemudian kita juga mengenal ada hierarki peraturan perundang-undangan. Kita mengenal ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, penyebutan peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah pertama undang-undang, kemudian yang kedua perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah. Tidak ada jenis lain yang secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 50 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertama, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, dan yang ketiga peraturan menteri. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 50 baru hanya dikenal ada 3, ya, ini ya. Kemudian dalam perjalanan berikutnya lahir ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS /66 dalam lampiran 2 tab MPRS tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua TAP MPR,
yang ketiga undang-undang atau perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Selanjutnya pada perkembangan berikutnya lahir TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000. TAP ini juga mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama Undang-Undang Dasar RI tahun 45, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat perpu, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden, dan yang ketujuh peraturan daerah. Selanjutnya, TAP MPR nomor 3 tahun 2000 diganti dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini merupakan undang-undang organik yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 7 ayat 1 mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua Undang-Undang, Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah. Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang 10 tahun 2004 dicabut oleh Undang-Undang 11 2012, terbalik. Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturannya masih sama, yaitu dalam pasal 7 ayat 1, menyebutkan Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Dan yang sekarang menjadi hukum positif adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber hukum. Ini baru yang pertama. Untuk yang berikutnya nanti akan saya jelaskan lagi sumber hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.